Sistem kriptografi merupakan sistem yang sangat berguna pada kehidupan kali ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai implementasi konsep permutasi dalam sistem kriptografi. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai implementasi konsep permutasi dalam sistem kriptografi. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya, Imade Mahesa Pradana Putra dengan NIM 2508561019. Perkenalkan, saya Asana Fadal Kagata dengan 3 digit NIM akhir 012. Perkenalkan, nama saya Eda Yuntan Edini Putri dengan 3 digit NIM akhir 020. Baik, perkenalkan nama saya Ayu Grisela Santoso dengan 3 digit NIM akhir 015. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai beberapa hal materi. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada kesimpulan, dan yang terakhir yaitu ada penutup. Jadi, yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Sedikit saya jelaskan mengenai latar belakang dari topik pada kali ini, yaitu pada era digital, meningkatnya ancaman cyber menuntut adanya sistem keamanan data yang andal. Kriptografi berperan penting dalam menjaga kerahasiaan informasi dengan mengubah plain text menjadi ciphertext melalui proses enkripsi. Namun, keberadaan kriptanalisis menuntut algoritma kriptografi memiliki tingkat kompleksitas yang memadai. Salah satu landasan logika yang dapat digunakan dalam perancangan kriptografi adalah konsep permutasi, yaitu pengaturan ulang posisi karakter berdasarkan aturan ataupun kunci tertentu. Meskipun sederhana, penerapan permutasi yang tepat mampu meningkatkan keamanan data. Pada artikel kali ini membahas implementasi konsep permutasi dalam kriptografi sederhana, meliputi perancangan algoritma, pengecekan karakter, dan penerapan dalam program pengamanan teks guna menunjukkan peran penting permutasi dalam sistem kriptografi. Baik, selanjutnya yaitu materi landasan teori. Baik, selanjutnya yaitu landasan teori. Nah, jadi landasan teori yang pertama yaitu kriptografi. Jadi kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kriptos, yang berarti rahasia, dan graphein yang berarti menulis. Sehingga secara harfiah, kriptografi merupakan ilmu atau seni membuat tulisan tersembunyi atau rahasia dalam upaya menjaga keamanan data. Kriptografi merupakan proses mengubah informasi asli yaitu plain text menjadi informasi tersembunyi yaitu ciphertext yang tidak dapat dibaca oleh sembarangan orang. Lebih dari sekedar menyembunyikan informasi, kriptografi mempelajari teknik berbasis matematika untuk memastikan aspek keamanan informasi yang lebih luas seperti kerahasiaan atau confidentiality, keabsahan data yaitu validity, integritas data yaitu integrity, dan autentikasi atau authentics. Dalam penerapan kriptografi memiliki 3 komponen utama yaitu plain text yang merupakan informasi asli dan dapat dibaca. Yang kedua ada ciphertext yang merupakan informasi tersandi dalam tanpa acak, dan key kunci. Adapun 2 proses dalam kriptografi yaitu enkripsi yang merupakan proses mengubah plain text menjadi ciphertext, dan deskripsi yang merupakan proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Kedua proses ini yang pada akhirnya memanfaatkan komponen key atau kunci untuk mengontrol penyandian pembukaan sandi. Selanjutnya yaitu pada landasan teori yang kedua, yang kedua yaitu ada kriptanalisis. Kriptanalisis merupakan disiplin ilmu yang mempelajari ciphertext, cipher, dan cryptons sistem.
guna memahami cara kerja serta meningkatkan teknik melemahkan sistem tersebut. Tujuan utama cryptanalysis adalah memperoleh plain text dan atau key rahasia tanpa terlibat dalam otorisasi yang sah dengan cara menganalisis pola statistik, celah algoritma, dan sifat matematis dari metode enkripsi lainnya. Metode yang diterapkan pada cryptanalysis sangatlah beragam, tergantung pada jenis informasi yang dimiliki oleh cryptanalyst, baik itu hanya berupa ciphertext, pasangan plaintext dan ciphertext, maupun elemen sistem lainnya. Nah, pada cryptanalysis ini memiliki beberapa cara untuk melakukan serangan yang umum digunakan untuk memecahkan sandi. Yang pertama ada ciphertext only attacks. Dalam hal ini menyerang hanya memiliki akses ke ciphertext dan tidak memiliki informasi mengenai plaintext ataupun key. Yang kedua ada no plaintext attacks. Pada hal ini penyerang memiliki akses ke ciphertext dan sebagian plaintext. Yang ketiga ada chosen plaintext attacks. Pada hal ini penyerang memilih plaintext tertentu dan mendapatkan hasil enkripsinya. Dan yang keempat yaitu ada chosen ciphertext attacks. Dalam hal ini penyerang memiliki ciphertext tertentu dan memiliki akses sementara pada sistem untuk melihat deskripsi. Dan yang terakhir ada brute force attack. Dalam hal ini penyerang mencoba semua kemungkinan kombinasi key secara berurutan. Selanjutnya yaitu ada landasan teori berikutnya, yaitu ada transposition chipper yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan membahas landasan teori dari konsep yang kami buat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ayu Grisela Santoso dengan 3 digit NIM akhir 015. Jadi, transportation chipper ini merupakan salah satu metode enkripsi yang bertugas mengubah atau mengacak urutan huruf-huruf yang terdapat di dalam suatu informasi asli atau plain text menjadi informasi acak atau ciphertext. Namun, identitas hurufnya masih tetap sama. Metode ini mirip dengan anagram, tetapi memiliki rumus atau kunci tertentu. Nah, beberapa contoh dalam transportation chipper. Yang pertama ada rail fence chipper. Jadi metode ini dilakukan dengan mencatat informasi secara bergantian dari atas ke bawah pada batas yang tak terlihat, kemudian membacanya dari sisi ke sisi. Nah, berikut adalah contoh dari rail fence chipper. Di sini kita mempunyai plain text saya belajar dan kuncinya adalah 2 itu adalah 2 baris. Nah, kita untuk mengetahui kuncinya, kita membacanya dari atas ke bawah seperti zigzag. Jadi S di sini, A di sini, Y di sini, A di sini, B di sini, E di sini, dan seterusnya. Nah, untuk hasil ciphertextnya itu adalah S, Y, B, L, J, R, A, A, E, A, A. Nah, kita membacanya secara zigzag. Saya belajar. Nah, seperti itu. Yang kedua ada columnar transposition atau transposisi kolom. Metode ini sangat mudah untuk dilakukan dan dipecahkan dengan menggunakan brute force attack, yakni dengan merutkan huruf per baris dan membacanya dari atas ke bawah. Seperti ini contohnya, plain text-nya itu ini berita rahasia dan kuncinya 4 baris dan 4 kolom. Jadi kita bacanya dari kolom yang pertama, lalu lanjut ke kolom kedua dan seterusnya. Nah, ini sangat mudah dipecah karena dia baca dari kolom 1 ke kolom 2 lalu kolom 3 dan seterusnya. Ini berita rahasia. Jadi kalau misalkan kita menggunakan transposisi kolom, ini sangat mudah, tetap sangat mudah untuk dipecahkan. Dan hasil dari ciphertextnya ini adalah I, E, A, A, NRRS, IIAI, RTB, BTHA. Lanjut yang terakhir, yang 3, route chipper. Metode ini merupakan perluasan dari rail chipper, di mana metode ini menggunakan rute seperti rail fence, tetapi bisa berupa apa saja dengan pola melingkar ke dalam atau rute khusus. Nah, ini contohnya.
Plaintext-nya sama, ini berita rahasia dan kuncinya 4, dia melingkar ke dalam. Jadi kita bacanya itu dari baris yang di sini. Ini berita rahasia dan kita tuh nggak ke sini ya arahnya, bukan ke sini ya, tapi kita arahnya ke sini karena yang diminta adalah melingkar ke dalam. Ini berita rahasia. Nah, cipertext-nya menjadi RAHIAAANTISIIREB seperti itu. Lanjut. Dan selanjutnya adalah Substitution Permutation Network atau yang disingkat dengan SPN. Pada awal perkembangannya, kriptografi klasik mengandalkan teknik dasar seperti substitution chipper dan transposition chipper. Teknik ini kemudian dikembangkan dalam kriptografi modern menjadi Substitution Permutation Network atau yang disingkat dengan SPN. SPN ini merupakan rangkaian operasi matematik yang mengombinasikan proses substitusi dan permutasi secara berulang dan sistematis untuk membentuk mekanisme enkripsi yang kompleks dan tahan kriptoanalisis. Rangkaian ini dapat digunakan dalam algoritma blok chipper modern seperti AES, Prism, dan Square. SPN ini bekerja dengan menerima blok plaintext dan key sebagai inputan, kemudian memprosesnya melalui beberapa putaran yang terdiri dari lapisan S-box, substitution box, dan P-box, permutation box untuk menghasilkan ciphertext. Lanjut adalah komponen dalam SPN. Yang pertama adalah transformasi lapisan. Komponen ini memanfaatkan S-box dan P-box untuk mentransformasi blok bit inputan menjadi output baru. Ini dirancang agar efisien dieksekusi oleh perangkat keras karena menggunakan operasi sederhana seperti XOR dan rotasi bit. Lalu yang kedua adalah S-box, satu prinsip konfusi. Jadi komponen ini berisi daftar substitusi non-linear, misalnya nilai A diganti menjadi B menjadi K, dan seterusnya. Proses ini memastikan tidak ada hubungan linear antara bit input dan output, sehingga pola statistik pada informasi asli menjadi abstrak dan sulit untuk dikenali. Lalu, yang ketiga ada P-box atau prinsip difusi. Komponen ini berfungsi memetakan ulang posisi bit, contohnya memindahkan bit 5 ke posisi 6 yang tujuannya untuk menyebarkan pengaruh satu bit plaintext ke banyak bit ciphertext, sehingga hubungan antara informasi asli dan kunci menjadi sulit untuk dipecahkan. Lalu yang keempat ada pencampuran kunci. Jadi operasi pencampuran kunci ini umumnya menggunakan XOR dan dilakukan di antara tahap substitusi dan permutasi. Meskipun hanya terdapat satu kunci utama, sistem menggunakan algoritma penjualan kunci untuk menghasilkan kunci putaran yang unik untuk setiap putaran enkripsinya. Lanjut, yang materi selanjutnya adalah permutasi. Nah, permutasi ini adalah salah satu konsep dasar dalam matematika diskrit, khususnya pada cabang kombinatorika. Permutasi ini merupakan proses penyusunan kembali sekumpulan objek atau elemen ke dalam suatu urutan yang berbeda dari pengaturan semula. Nah, untuk rumusnya ini adalah P NR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, N itu adalah jumlah karakter yang tersedia dan R adalah jumlah karakter yang disusun. Dalam konteks sistem kriptografi, permutasi digunakan untuk mengacak informasi sehingga tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, proses pengacakan dilakukan terhadap seluruh karakter yang ada dalam satu blok informasi. Oleh karena itu, nilai N sama dengan nilai R, sehingga rumus permutasi ini dapat disederhanakan menjadi bentuk faktorial seperti ini. Jadi P N sama dengan R faktorial dikurang N dikali N min 1 dikali titik dikali 2 dikali 1. Untuk contoh penerapannya, misalkan kita akan melakukan enkripsi pada sebuah blok pesan yang terdiri dari 4 karakter, yaitu kata data. Nah, berapakah jumlah kemungkinan susunan kunci atau ciphertext yang dapat terbentuk dari kata tersebut? Nah, kita bisa langkah-langkah yang pertama kita menggunakan permutasi umum.
permutasi umum ini rumusnya ya. Jadi P, N-nya 4, R-nya 4 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 4 faktorial. Jadi 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 4 kurang 4, 0, jadi 0 permutasi. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 24, sehingga terdapat 24 kemungkinan dalam membuat susunan kunci. Nah, yang ini ada yang kedua adalah permutasi faktorial. Jadi untuk permutasi faktorial itu P4 sama dengan 4 faktorial. Nah ini dilihatnya lebih singkat ya. Jadi P4 sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, sehingga terdapat 24 kemungkinan dalam membuat susunan kunci. Jadi kesimpulannya, meskipun kedua perhitungan memberikan hasil yang identik, dalam konteks kriptografi, khususnya pelacakan penuh satu blok, penggunaan rumus faktorial lebih diutamakan karena alasan kesederhanaan dan efisiensi matematis. Sekian presentasi dari saya untuk landasan teori, dan untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Yunten Andini Putri dengan 3 digit NIM akhir 020. Di sini saya akan lanjutkan kepada pembahasan. Nah, yang pertama ada penerapan transposition chipper. Nah, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada kata data sebelumnya, yang menghasilkan 24 kemungkinan susunan huruf dengan menggunakan metode permutasi. Saat ini kita akan mencari tahu salah satu contoh susunan hurufnya jika ditentukan beberapa hal sebagai berikut. Di sini kita menggunakan plain text yakni data seperti pada contoh sebelumnya, namun kita tambahkan padding yakni X dan Y. Kemudian kunci aslinya atau K0-nya yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kunci permutasinya 2, 0, 3, 1, 4, 5. Nah, untuk mencari hasil atau chipper text-nya yakni sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat bahwa huruf D posisi awalnya yakni ada di 0. Namun, huruf D ini kita tarik ke posisi pertama. Sehingga huruf D yang awalnya ada di posisi 0 pindah menjadi posisi pertama dan diletakkan di sebelah sini. Kemudian di huruf A itu posisi awalnya ada di pertama atau di 1. Kemudian kita tarik ke posisi ketiga. Sehingga huruf A yang awalnya posisi 1 pindah menjadi posisi ketiga dan diletakkan di sini. Begitu seterusnya pada huruf T, A, X, dan Y. Sehingga hasil akhirnya TD, AA, XY. Selanjutnya ada analisis ruang kunci atau key space. Nah, secara matematis, kekuatan dari metode permutasi ini bergantung pada banyaknya kemungkinan susunan yang dapat dibentuk atau N, dengan menggunakan rumus permutasi faktorial seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya ada analisis key space pada SPN. Kalau sebelumnya kita menggunakan rumus permutasi faktorial, pada SPN sendiri kita menggunakan rumus 2 pangkat N dengan kunci umumnya yakni sebanyak 128 bit. Nah, sebagai contoh, untuk plain text dengan panjang kunci 8 bit, total kemungkinan susunannya adalah 2 pangkat 8 atau 256 kemungkinan. Selanjutnya ada penerapan SPN. Berdasarkan pengujian pada karakter D menggunakan metode SPN dengan kunci 8 bit, berikut adalah hasil transformasi awalnya dengan menggunakan binary. Di sini kita punya plain text yakni huruf D yang dikonversi menjadi binary yakni 01, 000, 100 dan punya kunci permutasi yakni 011, 00, 110. Nah, untuk mencari hasil atau chipper text-nya sebagai berikut. Langkah pertamanya, kita XOR-kan antara binary plain text ini dengan kunci permutasinya, sehingga menghasilkan 00, 1, 000, 10, yang kemudian hasilnya ini akan dipecah menjadi 2 nibel menjadi 0010 dan 0010. Nah, nibel tersebut akan kita ubah nilainya sesuai dengan S-box pada gambar ini, di mana kita mendapatkan 2 nibel dengan nilai sama yakni 0010, di mana nilai 0010 ini akan kita cari di tabel input ini. Nah, untuk
nilainya itu ada di sebelah sini, yang menghasilkan output 1101. Sehingga hasilnya ini akan kita taruh di sini. Nah, hasil pada nibel 1 dan nibel 2 itu sama karena keduanya itu memiliki nibel inputan itu 0010. Sehingga hasilnya 1101 dan 1101. Sehingga kita gabungkan menjadi 1101, 1101. Kemudian hasil tersebut akan kita swap nilainya dengan bitbox, di mana hasilnya itu akan kita masukkan pada kolom input ini, dan kita tahu bahwa posisi awalnya itu ada di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan posisi akhirnya itu ada di 25, 1, 7, 3, 0, 6, 4. Sehingga kita lakukan hal yang sama pada saat kita melakukan transposition chipper sebelumnya, di mana nilai 1 pada inputan ini yang awalnya posisinya ada di 0, kita tarik menjadi ke posisi 5, sehingga di posisi 5 saat ini ada nilai 1. Kemudian nilai 1 di sebelah sini yang awalnya ada di posisi 1, kita tarik menuju posisi yang kedua, sehingga di posisi 2 saat ini ada nilai 1. Begitu seterusnya hingga hasil akhirnya, dan menghasilkan output 10111101 yang kita pecah lagi menjadi 2 nibel menjadi 1011 1101. Kemudian kedua nibel tersebut kita masukkan lagi ke dalam S-box yang kedua dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan menghasilkan 1100 untuk nibel 1011 dan 1001 untuk nibel 1101, sehingga kita mendapatkan output 11001001. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Askanafral Kagata dengan 3 digit NIM akhir 012. Saya akan melanjutkan apa yang telah Dayu jelaskan. Di sini saya akan beralih ke poin korelasi kriptografi klasik ke modern atau yang kita bahas ini SPN. Jadi pengujian poin A yang telah ditunjukkan oleh Dayu tadi merupakan prinsip dasar dari cipher klasik. Namun dalam konteks keamanan modern, teknik tersebut tidak cukup. Pembahasan ini akan menemukan bahwa prinsip substitution permutation network atau SPN merupakan kembangan logis dari cipher klasik. SPN sendiri menggabungkan dua kekuatan utama, yaitu substitusi atau S-box. Dia berfungsi sebagai mengganti nilai simbol dengan tujuan untuk mencegah analisis statistik, dan permutasi atau P-box, di mana mengacak posisi simbol dengan tujuan mencegah pola difusi. Nah, dalam sistem SPN ini, proses permutasi yang kita simulasikan pada data diulang berkali-kali secara sistematis dan kompleks. Hal ini menciptakan efek konfusi dan difusi yang sangat kuat, sehingga jauh lebih sulit untuk ditembus dibandingkan dengan cipher klasik yang sederhana. Kemudian ada ketahanan terhadap kriptalisis. Nah, analisis ketahanan algoritma yang diuji berdasarkan kategori penyerangan. Jadi di sini pertama kita mempunyai brute force. Brute force ini dengan hanya 24 kemungkinan untuk 4 karakter menyerang dapat memecahkan sandi dalam hitungan milidetik. Namun, jumlah kemungkinan akan meledak secara eksponensial sesuai dengan panjang karakter atau N-nya. Kemudian untuk cipher text only attack, penyerang hanya memiliki kata TDAXY. Akan kesulitan menemukan pesan asli jika tidak mengetahui apa pola kuncinya. Meskipun frekuensi kemunculan huruf tetap sama, inilah kelemahan utama dari transposition cipher. Analisis frekuensi masih dapat digunakan. Dan yang terakhir, non-plain text attack. Jika penyerang mengetahui bahwa TDAAXY adalah data dan mereka dapat dengan mudah memetakan kunci sebagai berikut, yaitu 3, 1, 4, 2, 5, dan 6 dan menggunakannya untuk mendeskripsikan pesan lain atau mendekripsikan pesan lain yang menggunakan kunci yang sama. Nah, berikut ini merupakan peran matematika permutasi dalam keamanan data. Penggunaan rules permutasi umum membuktikan bahwa
Kriptografi adalah ilmu matematika yang terstruktur. Semakin acak dan panjang urutan permutasi yang digunakan, semakin tinggi tingkat kerahasiaan data. Dalam implementasi nyata, permutasi dilakukan pada level bit 0 dan 1, bukan lagi level karakter, yang membuat analisis manual menjadi mustahil dilakukan oleh kriptanalis tanpa bantuan komputer super atau superkomputer. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Yuntan Andini Putri dengan 3 digit NIM akhir 020. Di sini saya akan mendemokan terkait dengan transposition chipper menggunakan bahasa C. Di sini kita menggunakan include stdio.h itu untuk menampung nilai dari input dan outputnya. Kemudian string.h ini digunakan untuk membaca nilai plain text dan chipper text-nya. Di sini kita juga menggunakan function yang bernama swap untuk menukar nilai yang berbeda. Nah, pada function ini kita mendeklarasikan tipe data yang akan kita gunakan, di mana di sini kita menggunakan integer untuk nilai temp sama dengan pointer A, di mana pointer A itu sama dengan pointer B, dan pointer B itu sama dengan temp. Kemudian kita juga menggunakan function yang bernama generate permutation, di mana function ini digunakan untuk mendeklarasikan atau membaca atau menjalankan metode enkripsi pada transposition chippernya. Nah, pada function ini itu kita menggunakan pengkondisian di mana start itu sama dengan calls. Nah, sebelum memulai kita juga perlu mendeklarasikan tipe data yang akan kita gunakan, di mana kita menggunakan tipe data char untuk array satu dimensi yang bernama plain text dengan panjang maksimal itu 1000, di mana di sini masih kita deklarasikan dengan 0. Kemudian, kita juga menggunakan tipe data integer untuk rows dengan rumus seperti yang ada pada layar untuk menghitung jumlah baris. Nah, di sini juga kita menggunakan tipe data char untuk array 2 dimensi yang bernama matrix yang masing-masingnya itu memiliki batas maksimal 100 dan masih kita deklarasikan dengan 0. Nah, setelah kita lakukan deklarasi, kita lanjutkan kepada nested loop-nya, di mana pada nested loop yang pertama itu kita lakukan untuk mengisi matriks dengan chipper text. Kemudian, untuk nested loop yang kedua, itu kita lakukan untuk membaca matriks dengan plain text. Berulah kita print hasil dari plain text-nya. Nah, setelah itu, kita lakukan looping terhadap I sama dengan start, I kurang dari calls, I plus plus. Dimana looping ini itu digunakan untuk menukar posisi dari permutasinya. Dimana kita tukar posisi permutasi startnya dan permutasi I. Kemudian setelah menukar, kita panggil function dari generate permutation-nya dengan catatan start ini ditambahkan 1 agar nilai-nilai selanjutnya itu masih bisa kita proses. Kemudian setelah kita panggil generate permutation, barulah kita kembalikan lagi ke posisi semula sebelum melanjutkan kepada proses selanjutnya. Nah, setelah itu, barulah kita lanjutkan kepada inline-nya atau bagian utamanya. Dimana sebelum memulai kita juga perlu mendeklarasikan kembali tipe data yang akan kita gunakan, yakni ada char untuk array satu dimensi dengan nama chipper text dengan batas maksimalnya itu 1000. Kemudian ada integer untuk calls. Nah, selanjutnya user itu diarahkan untuk memasukkan chipper text dengan catatan tanpa spasi dan huruf kapital. Kemudian, user juga diarahkan untuk memasukkan panjang kunci atau panjang kolom. Nah, di sini juga kita lakukan pengkondisian, di mana ketika text line ini dimoduliskan dengan calls itu tidak menghasilkan 0, maka akan keluar peringatan. Kemudian kita inisialisasikan permutasi awalnya, barulah kita print, dan kita panggil function generate permutation-nya. Nah, langsung saja kita running. Karena sebelumnya kita sudah mencari tahu dari plain text menuju chipper text, sekarang kita akan coba untuk memecahkan chipper text tersebut. Atau kita balik dari chipper text menuju plain text. Apakah akan menghasilkan plain text yang sama? Dimana pada percobaan yang tadi kita akan mendapat hasil chipper text-nya itu TDAA XY, dimana XY ini digunakan sebagai padding-nya. Dan kita disuruh untuk masukkan panjang kunci atau jumlah kolom. Nah, karena di sini terdapat 6 huruf ya, jadi kita masukkan 6. Nah, di
sini ada banyak banget plain text yang bisa terbentuk, namun kita akan cocokkan dengan kunci permutasi yang sudah kita gunakan sebelumnya, yakni 203145. Nah, di sini sudah kita temukan dengan permutasi 203145, plain text itu adalah data XY, di mana plain text ini sama dengan percobaan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Baik, untuk penerapan PDSPN-nya akan saya serahkan kepada rekan saya. Dan saya akan menjelaskan implementasi kode SPN. Baik, kemudian kita akan lanjut ke pembahasan kodenya, di mana untuk awal-awal kita akan bahas unsigned char S ini. Di sini unsigned merupakan pemberitahuan bahwa nilai dalam char S ini tidak dapat bernilai negatif, di mana 0 sampai 32 ribuan sekian, di mana batas dari program C ini. Kemudian kita juga ada INTP yang berjumlah 16, di mana P ini merupakan P-box 16 bit, di mana terdapat nilai 0 hingga 15 yang teracak. Setelah itu, kedua ini merupakan fungsi yang akan kita bahas nanti. Dan ini merupakan INT main. INT main ada berisi unsigned, INTP, dan K. Di sini semua dari program yang kami buat ini menggunakan unsigned buat variabelnya, rata-rata, maaf. Dan user akan diminta untuk memasukkan plain text-nya yang berupa hexadesimal, atau kita panggil sini hex saja. Kemudian akan nge-scan input user dan akan menaruhnya di P, dan untuk key-nya akan ditaruh di K. Kemudian program akan menjalankan printf ciphertext dan variabel ini. Akan tapi untuk mengeprint ini, program perlu menjalankan fungsi encrypt dulu yang akan kita bahas sekarang. Baik, untuk fungsi permute ini kita akan ambil nilai INTX. Maaf, untuk fungsi encrypt kita akan ambil INTX dan INTK, yaitu input user dan input plain text user dan input key user, dimana selama kita inisiasi dulu, selama inisiasi R, selama R 0 dan kurang dari 4 atau nibble kita, dia akan terus bertambah. Jadi untuk SPN pertama kita perlu substitution, atau di sini sebelum substitusi terdapat XOR dulu, di mana pengeksoran antara plain text user dengan key user, di mana untuk XOR dalam program C dilambangkan dengan seperti ini, di mana X sama dengan X XOR K. Kemudian kita akan inisiasi T adalah 0, dan kita akan menjalankan for INTI yang dimana I adalah 0 dan kurang dari 4, maka I akan terus bertambah sama seperti ini, mirip seperti itu, dan akan menjalankan ini. Jadi bit ini merupakan menggeser X ke kanan agar nibble I berpindah ke posisi yang paling kanan, dan ini merupakan mengambil 4 bit terbawah saja. Hasilnya angka 0 sampai 15, 1 nibble. Dan setelah semua ini akan menggeser kembali agar ke posisi awal tadi, dan akan menyusun hasil substitusi tersebut ke dalam variabel T yang telah kita inisiasi tadi. Itu untuk substitusi ya. Dan untuk permutasi ya, kita akan taruh nilai X-nya, X, dan jikalau R-nya itu kurang dari 3, maka dia akan permute ke fungsi permute. Akan tetapi kalau misalnya sudah tidak, maka dia akan T saja. Lalu kita akan bahas fungsi permute. Fungsi permute sendiri hanya mengambil nilai X, atau di sini T lah.
Kemudian dia juga akan inisiasi nilai Y adalah 0. Setelah itu dia akan ngecek INTI dan kurang dari 16, di mana merupakan jumlah bit permutation box kita, dia akan terus bertambah. Kalau saat dia menggeser X ke kanan sebanyak 1 bit, sehingga bit ke I berpindah posisi dan mengambil bit yang paling kanan itu, ini melakukan 1, dia akan menjalankan ini, dimana itu merupakan membuat sebuah nilai dengan 1 bit aktif di posisi PI ini tergantung iterasinya, dan akan menyusun hasilnya ke dalam Y. Setelah selesai melakukan for loop ini sebanyak 16 kali, maka fungsi permute ini akan mengembalikan nilai Y yang kita ini. Dan setelah kita return Y itu X, maka menjadi Y. Setelah itu kita akan return X pangkat K, dimana program akan selesai di ini. Baiklah, kita sekarang akan mencoba run program yang kami buat. Oke, seperti ada di sini. Oke. Kita akan zoom aja biar tambah kelihatan. Oke, plain text. Kita misalkan 1, 2, 3, 4 sampai 4 saja. Dan untuk Kia kita akan coba 5, 6, 7, 8. Maka kita dapat ciphertext ya, berbentuk 7F, 7E. Mungkin sekian yang saya dapat jelaskan. Terima kasih. Nah, setelah pemaparan presentasi dari kami dan yang terakhir yaitu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Jadi, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu kriptografi berperan penting dalam menjaga keamanan informasi dengan mengubah plain text menjadi ciphertext menggunakan kunci melalui proses enkripsi dan deskripsi. Permutasi dalam kriptografi klasik diterapkan melalui transposition cipher yang hanya mengacak posisi karakter, namun memiliki tingkat keamanan rendah karena ruang kunci terbatas dan mudah dianalisis. Kriptografi modern mengatasi kelemahan tersebut dengan Substitution Permutation Network atau SPN yang mengombinasi substitution nonlinear, permutasi bit, dan pencampuran kunci secara berulang. Implementasi SPN memanfaatkan operasi bit dan struktur data dalam pemrograman untuk menghasilkan konfusi dan difusi yang kuat, sehingga keamanan kriptografi modern sangat bergantung pada desain algoritma dan penerapan matematika diskrit yang tepat. Nah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata maupun materi yang kurang dari presentasi pada saat ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan terima kasih.